Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almar Agus Soliha dari kelas PAI 3C. Sini saya akan mempresentasikan min mapping dari tugas mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Bapak Hanifuddin. Langsung saja kita akan membahas filsafat bab 1. Filsafat bab 1 ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama metodologi keilmuan, yang kedua ilmu dan jenisnya, dan yang ketiga adalah landasan filsafat ilmu. Langsung yang pertama, metodologi keilmuan itu bagaimana sih? Metodologi keilmuan. Filsafat sering bagi hampir setiap orang atau mayoritas orang sendiri menganggap filsafat hanya sebagai metode. Padahal aslinya filsafat itu lebih luas lagi. Lebih singkatnya gini, filsafat metode itu hanya bagian dari filsafat, sedangkan filsafat itu lebih daripada metode itu sendiri. Yang kedua, yaitu ilmu dan jenisnya. Ilmu dan jenisnya ini dibagi menjadi 2. Pandangan dari luar, pandangan dari dalam. Pandangan dari luar bagaimana? Pandangan dari luar itu dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu subjektif dan objektif. Subjektif itu bagaimana? Subjektif itu seperti contoh, orang yang paham hukum dia bisa mengamalkannya. Orang yang paham tentang norma maka dia bisa mengamalkannya, menerapkannya. Terus yang objektif itu lebih ke sistematis, mencakup semua yang diketahui dan bisa diakses orang lain. Jika subjektif tadi lebih ke diri sendiri dan tidak bisa diakses oleh orang lain, kalau objektif ini bisa diakses orang lain. Itu adalah perbedaan dari subjektif dan objektif. Selanjutnya, pandangan dari dalam. Pandangan dari dalam dibagi menjadi 2 kembali, yaitu reseptif dan aktif. Apa itu reseptif? Reseptif adalah belajar. Kenapa belajar? Maksudnya itu jenis ilmu yang diperoleh dari kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik. Contohnya, ketika belajar matematika di kelas, ketika belajar apapun itu di kelas, pelajaran SKI, Al-Quran, dan lain sebagainya, itu termasuk reseptif. Kalau aktif itu lebih ke meneliti. Dia bukan dari pendidik, ilmu yang didapatkan itu bukan dari pendidik atau orang lain, tapi lebih ke meneliti. Seperti dia dapat ilmu dari contohnya observasi, riset, eksperimen, studi lapangan dan sebagainya. Jadi bedanya seperti itu. Terus yang ketiga, landasan filsafat ilmu. Landasan filsafat ilmu ini dibagi juga menjadi 3, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama, ontologis. Apa sih sebenarnya ontologis itu? Ontologis itu ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu. Contohnya, kita bertanya-tanya tentang apa itu meja, apa itu kipas, apa itu rumah, apa itu ruh misalnya. Terus itu kayak kita sebagai dasarnya. Terus habis itu ada landasan yang lain, yaitu epistemologis. Epistemologis itu lebih ke bagaimana cara kita mengetahui sesuatu. Jadi kan contohnya yang ontologis adalah apa itu meja, apa itu kursi. Sedangkan epistemologis itu bagaimana cara kita mengetahui apa itu meja, apa itu kursi. Lebih ke caranya. Terus kalau aksiologis itu untuk nilai apa, untuk tujuan apa kita mengetahui hal tersebut. Seperti untuk apa sih kita tahu kalau meja itu apa? Untuk apa sih kita tahu kalau kursi itu apa? Jadi ontologis tentang dasarnya, seperti apa itu ilmu, apa itu meja, kursi. Kalau epistemologis kita menanyakan bagaimana sih cara kita untuk mengetahui hal tersebut, bagaimana sih cara kita mengetahui ilmu itu, bagaimana kita cara mengetahui kursi atau meja itu. Dan aksiologis lebih ke
penekanan lagi. Untuk apa sih kita tahu? Untuk nilai apa kita tahu? Untuk tujuan apa kita tahu? Baik, saya tutup sampai di sini dulu. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan. Semoga ada manfaatnya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari pengucapan kata, dari cara saya menjelaskan. Mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.